Hari ini kita akan masak kopi dari Koppi, KOPPI. Halo guys, dengan saya Tony. Kali ini kita akan brewing, time to brewing ya, salah satu kopi dari Koppi ya. Oke guys, dan kebetulan kopi ini adalah kopi WOS ya, kebetulan dari Rwanda. Dan saya dapatkan ini dari salah satu teman saya. Kebetulan kopi ini juga sangat menarik karena prosesnya WOS. Mungkin bagi teman-teman yang nggak tahu, ada beberapa proses, contohnya seperti natural, anaerobik, dan juga WOS. Dan kopi ini cenderung kalau WOS sekedar pengetahuan sedikit saja guys ya. Jadi kalau kopi WOS ini cenderung lebih slightly elegant ya. Tapi elegant seperti apa, mungkin buat teman-teman kopi lovers yang sudah tahu, pasti sudah selayaknya teman-teman kopi pasti udah mengenal karakteristik kopi WOS seperti apa. Tapi buat orang-orang yang teman-teman yang awam, pasti belum tahu kopi WOS ini kayak apa sih kira-kira. Nah, teman-teman mesti tahu dan coba sendiri tentunya kopi WOS ini seperti apa. Nah, teman-teman sedikit sejarah aja singkat bahwa kopi WOS ini yang asalnya dari Rwanda, tepatnya di baratnya kota Rwanda, Karongi kalau kita bilang, yaitu adalah tempat washing station. Kebetulan pemiliknya washing stationnya adalah Alexis dan juga Aime, dan juga mereka bekerja sama. Dan uniknya memang mereka ini adalah ayah dan anak tentunya guys ya, dan sama-sama bekerja sama untuk mengembangkan washing station. Washing station adalah tempat pencucian. Jadi biasanya farmer yang punya biji kopi kirim kopinya ke sana untuk diproses ya, pencucian supaya bersih, clean, dan banyak proses yang lain tentunya. Nah, kopi ini kenapa harus dicuci ya? Karena namanya WOS guys ya. Nah, yuk tanpa berlama-lama lagi kita sambil brewing aja ya guys. Kebetulan saya juga pakai skill dari Timor. Nah, dulunya saya beli skill ini sebenarnya untuk espresso ya, tapi sebenarnya juga untuk filter juga sangat oke karena juga presisinya lumayan cukup tinggi ya, dia bisa 0,1 bisa mendetek gitu ya. Jadi ya karena kali ini juga kita mau brewing kopinya dengan dripper dari Timor, tentunya saya juga pakai dripper dari Timor, yaitu keluaran baru, ada logo dragonnya ya. Kabarnya sih ini bahannya dari Jingdesen keramik ya, dari China, dan juga rasanya bisa clean ya, bisa juga lebih creamy ya. Nanti kita akan coba tentunya ya. So kita akan langsung aja brewing kopi ini. Ini kali ini saya pakai ya, gak usah banyak-banyak guys, tapi 12 gram mungkin cukup ya, 12,5 gram ya. Saya rasa cukup untuk kali ini kita brewing kopi santai gitu ya, 12 gram. Nah, tentunya untuk ngulik dari satu kopi ini banyak pilihan ya. Kalian kepingin seperti apa rasa kopinya ya, tergantung tentunya dengan alat yang khusus. Hari ini saya mau pakai Comandante X25 dari Trail Master ya. Jadi judulnya adalah Trail Master, yang kebetulan sebenarnya grinder ini cocok untuk dipakai kita kalau traveling ya, kalau kita kemana-mana, karena ringan banget guys ya. Jadi kalau kita timbang kurang lebih 400 gram aja ya. Bahannya sendiri dari teknopolimer yang biasa dipakai untuk gearbox, dipakai untuk pulley ya. Jadi cenderung ringan sekali untuk grinder ini, jadi cocok sekali. Dan kali ini kita akan pakai grind size nya 21 klik ya. Jadi kalau Comandante cenderung kasnya kalau kita klik, kita udah tahu nih klik pertama ya. Klik pertama ini contoh ya, kalau kita mau zeroing dari Comandante ini ya, kita klik pertama aja dia akan langsung balik guys ya. Nah kan, ini klik pertama ya, klik pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya.
kedengaran ya. Ciri khas Comandante kalau kita klik selalu mendengarkan ciri khas klikernya. Ya kali ini saya pakai ya 22 klik aja guys ya. Karena memang Comandante ini bisa kita atur sesuai yang kita mau. Kenapa saya pakai klik yang biasanya cukup rendah sih biasanya ya, untuk ekstraksi yang lebih, karena memang fast flow dari dripper timer ini cukup lebar ya guys. Jadi kalau kita lihat memang dia flow-nya bakalan kenceng terus, sehingga saya pakai grind size-nya itu cenderung harus lebih fine ya, karena fast flow dari dripper ini sendiri cukup kenceng guys ya. Jadi langsung aja kita grind. Jadi ya tergantung ya guys. Jadi kalau kalian punya beans apa, kalian kepingin grindnya seperti apa, harus memang disesuaikan. Makin banyak Anda coba beans, ngulik, nanti akan ketemu di grind size yang kira-kira cocok dengan kopi ini dan juga dripper ini tentunya. Jadi kalau kita grindingnya lumayan fine, memang biasanya sedikit lebih lama. Tapi menurut saya sih nggak lama-lama banget. Jadi kalau grinder ini cukup ringan, dan kita juga rasa grinder ini juga cukup enteng ya buat brewing. Kita mau traveling juga compact banget sih gitu. Nah, langsung aja kita brewing. Nah, kita pakai server yang clear supaya teman-teman juga bisa lihat ya proses flow-nya seperti apa. Kita pakai timer Dragon ya. Nah, kebetulan saya juga pakai papernya dari Kalita. Nah, kita juga langsung aja pakai Teko ya, yang kebetulan baru saya juga beli ya, kemarin barusan arrive gitu ya. Nah, saya beli Teko ini karena bentuknya yang cukup lucu guys ya. Jadi kalau kalian lihat bentuknya mirip nggak kayak body angsa gitu ya. Jadi kenapa kalau bentuknya seperti ini, sebenarnya supaya agitasi, kalau orang bilang ngaduk kopi itu jauh lebih kenceng ya flow-nya, dan juga kita bisa atur pengadukannya lebih enak ya. Jadi kalau sebelumnya saya pakai kettle dari Velo itu juga oke. Untuk kalian yang kepingin slow pour, untuk pour-nya yang pelan, itu sebenarnya lebih cocok sih ya. Tapi kan kebetulan saya juga lebih cocok stylenya yang lebih ke arah agitasi atau kopi. Saya rasa itu lebih cocok di karakter kopi ini gitu ya, karena aku pengen dapat flavor dan rasa yang lebih clear gitu guys ya. Kita panasin tekonya. Kebetulan teko ini yang saya suka adalah double wall ya, dia nggak panas. Jadi kalau kita ngomong teko takutnya kesenggol ya, saya pernah kesenggol, aduh panas banget ya. Ternyata kalau teko ini fiturnya double wallnya bener. Awalnya saya nggak percaya pas saya pegang. Ini lagi boiling, lagi manasin suhu 50-an, masih nggak panas. Bahkan even kalau sampai 90 pun cenderung cuma hangat aja sih guys ya. Dan bodinya kalau kita lihat ya minimalisnya ya, dan juga style kombinasi warnanya pas deh menurut saya ya. Jadi salah satu kettle kompetisi yang sering juga dipakai. Kalau kalian favorit Brewista, mungkin bisa jadi salah satu pilihan juga. Atau kalian mau pilih kettle yang Velo, kira-kira yang mana yang lebih cocok ya. Nah, kalian nanti mungkin bisa isi di kolom komen, kalian lebih suka kettle yang mana ya untuk brewing. Nah, jadi kalau kita lihat dari jenis kopi, ini kan kopi wash. Jadi kalau saya sendiri, kenapa kok lebih kenapa kok lebih pilih kopi wash yang saya bawa dan saya grind dan saya brewing ya, karena kalau kopi ini cenderung saya pakai buat daily coffee ya guys. Jadi kalau daily coffee kepingin yang simple, santai, elegan, jadi rasanya itu enak ya guys ya. Jadi kalian mesti coba sendiri karena rasa elegan, rasa kopi enak. Jadi nggak perlu kita sampai ke hotel ya minum harga 80.000 baru bisa seperti orang kaya sih ya. Jadi kalau kalian beli kopi ini, kalian brewing atau aja memang sekali brew kalau di cafe ya around 80.000 sampai 100.000 gitu ya per kali Anda satu cup kalian minum ya, kurang lebih segitu. Anda sudah akan merasa menjadi orang kaya gitu ya. Jadi
Ya, salah satu kopi menarik yang saya daily coffee sering minum kopi-kopi begini. Nah, sebelum kita brewing, kita panasin dulu. Kita cuci supaya nggak bau kertas ya guys. Apakah harus pakai air panas? Ya nggak harus juga. Jadi kalau kalian kepingin pakai air biasa juga oke-oke aja sih. Oke, jadi kita sudah bisa mulai brewing. Kebetulan suhunya sudah cocok. Kita langsung aja masukin tuang. Biasanya kita sebelum brewing, kalau saya sebelum brewing ya biasa ratakan kopinya simpel aja, atau kalian punya sumpit mungkin mau di spiral itu juga bisa, tergantung gaya kalian aja, dipas-pasin ya guys ya. Jadi langsung aja kita start brewing. Ini brewingnya simpel aja. Biasanya pouringan pertama kalian kepingin lebih asam ya, berarti pouringannya dibanyakin. Jadi memang kalau kita bicara mengenai kopi untuk daily coffee, kalau saya sendiri cenderung banyak ke Ethiopia, ke Kenya, Rwanda. Ya kadang-kadang sih kalau Rwanda, tapi lebih banyak mungkin Ethiopia dan Kenya. Karena penghasil memang untuk biji kopi banyak yang memang lebih ke arah Ethiopia, lebih ke arah Kenya. Masing-masing negara punya karakteristik. Bahkan juga ada yang dari Costa Rica, ya, dan juga dari negara-negara El Salvador seperti itu. Jadi memang tergantung dengan pilihan biji kopi kalian guys. Kalian sebenarnya ingin kopi yang seperti apa gitu. Saya bagi kali ini pouringannya menjadi 3 pouringan. Saya rasa cukup untuk mendapatkan flavor notes yang saya mau gitu ya. Karena masing-masing brewer punya gaya masing-masing, sebenarnya nggak ada yang salah. Tergantung dengan biji kopinya, tergantung dengan kalian kepingin notes yang seperti apa. Kalau kepingin lebih strong ya kalian boleh pouring lebih lagi gitu. Jadi kalian sesuaikan aja dengan gaya kalian guys. Semua bisa benar, gak ada yang salah. Sesuaikan dengan kita punya style saja, kepinginnya seperti apa. Jadi kalau kita lihat dari aromanya mantap sekali ya. Tasting note-nya ya, karamel gitu ya, lebih ke arah bau-bau kopi-kopi yang ya menarik lah guys. Ya nanti kita akan coba testingnya seperti apa. Karena ini cukup fast flow ya, kalau kalian lihat salah satu dripper ini banyak bolongnya gitu ya, karena supaya airnya turunnya lebih cepat. Maksudnya apa ya? Supaya kita bisa giling lebih halus dan kita juga bisa dapat ekstraksi yang lebih maksimal sebenarnya kopi ini tentunya ya. Jadi cepat, ini kira-kira udah mau habis ya. Dari segi aroma wah, luar biasa top ya. Dan kopi ini kopi roasternya dari Swedia. Saya sih belum pernah ke Swedia terus terang ya, tapi kita beli kopi dari Swedia ya, anggap aja kita udah pernah ke sana. Tapi ya ini salah satu kopi yang menurut saya juga cukup menarik lah untuk daily ya. Jadi kalau kalian kepingin coba kopi ya dari kopi, ini salah satu yang bisa kalian nikmati tentunya. Oke, saya rasa udah cukup. Kita langsung cium aromanya guys. Wah, fruity ya, fruity lebih ke arah dried fruit ya. Dried fruit itu mungkin buah-buahan yang sudah dikeringkan ya, mirip-mirip lah ya, rasa-rasa karamelnya. Langsung kita coba ya. Kebetulan saya juga langsung pakai gelas dari Timor ya guys ya. Jadi langsung aja kita tuang. Dari bentuk gelasnya juga bagus ya, dia lebih cenderung ke round bawahnya, semakin bulat, dan bahannya mirip ya dengan dripper ini dari Jingdesen Keramik ya, dari China guys. Jadi cenderung memang acidity-nya lebih bagus ya kalau pakai bahan-bahan ini, konon katanya begitu. Jadi kalau kita di dunia kopi harus merasakan dari banyak
suhu, dari panas, dari hangat, dan dari dingin. Kita coba dari suhu panasnya dulu. Seperti buah-buahan dried fruit ya. Kalau saya bilang tropical fruit ya cenderung tropical fruit, tapi mungkin saya merasakan ya ada kayak nanas ya. Jadi kalian bisa bayangkan nggak sih kalau nanas itu dipotong ya, terus kalian minum airnya, wah, ya kira-kira gitu lah. Tapi memang rasa-rasa pasti ada cenderung rasa kopinya juga, karena namanya juga kopi ya guys. Gak mungkin Anda dapat rasa nanas itu rasa nanas beneran, gak mungkin ya. Tapi memang bagi sebagian teman-teman yang mungkin masih awam, mungkin nggak peka, tapi semakin kalian minum, semakin banyak kopi yang kalian coba, kalian akan mengetahui ini kok rasanya seperti ini ya, ini rasanya kok kayak gini ya. Jadi kalian akan dapat notes baru gitu. Jadi belajar juga sama teman-teman kopi yang lain sambil merasakan notes-nya. Kira-kira dia dapat apa ya? Saya dapat apa ya? Nah, ini kira-kira kita udah tunggu, nah, kita coba warmnya ya, rasa hangatnya kayak gimana? Manisnya meningkat ya, jadi manisnya juga saya rasa kalau sudah di posisi hangat, cenderung manisnya memang lebih naik ya. Memang semakin suhunya turun pasti rasanya akan menguap. Tapi kalau saya cenderung memang menikmati kopi lebih ke panasnya kayak apa, sehingga waktu hangatnya kita bisa bedakan, oh ternyata rasa hangatnya kok lebih enak ya gitu. Jadi masing-masing selera orang ya, ada orang yang suka kalau panas banget gitu ya, ada orang yang suka hangat cenderung menikmati ya. Saya tipikal yang lebih santai gitu ya. Jadi ketika pengen ngopi, ya udah ngopi sambil kerja ya, bukan kerjanya bisa online sambil nikmati kopi ya, sambil nyantai duduk ya, menikmati kopi elegan kayak gimana, mesti coba sendiri deh guys. Jadi kalau saya digambarkan susah sih gitu. Nah ini masih hangat ya, masih cenderung hangat. Jadi memang kopi sendiri ada prosesnya macam-macam ya, ada yang proses natural, jadi begitu bijinya dipetik ya udah ini naturalnya begini gitu, paling cuma dibersihkan dan segala macam. Ada yang anaerobik itu dimasukkan drum ya, dan banyak macam lah guys. Nanti mungkin kita akan share di video yang lain gitu ya. Kita akan cenderung mengetahui kira-kira rasa dinginnya kayak apa gitu ya. Nah, kita coba rasakan sambil digoyang-goyang supaya kopinya menyatu semuanya rasanya gitu ya. Tadi saya merasakan ya mungkin rasa-rasa memang seperti apa ya, tropical fruit ya, mungkin ada sedikit arah-arah plumnya, tapi lebih ke arah, kalau saya bilang buah-buahan yang sudah dikeringkan tadi ya, dry Pak ya, dry. Kalau kita ngomong dry yang sudah dikeringkan, dan juga karamelnya lebih kelihatan. Tapi memang rasa tropical fruit ya macam-macam ya. Kalian boleh search di Google tropical fruit apa aja sih ya. Itu mungkin kalau pakai Comandante memang layeringnya banyak, rasanya itu muncul banyak. Tapi kalau saya boleh simpulkan, kalau sebutkan satu-satu secara detail mungkin agak susah ya. Kalian juga mungkin, saya susah menggambarkan di video rasanya kayak gimana, mesti coba deh guys beneran ya. Jadi ya pokoknya kalau saya lebih cenderung ke tropical fruit, lebih ke arah karamel, mungkin ke arah situ. Makanya kenapa saya cocok ya, karena kopi-kopi simple kayak gini untuk nemenin kita kerja cukup cocok. Nah buat kalian nih guys, kalian lebih suka kopi yang seperti apa? Apakah natural, apakah wash, ataukah kopi anaerobik, ataukah kopi yang seperti apa yang kalian suka? Mungkin kalian boleh share pengalaman kalian brewing, atau kalian mungkin juga boleh share kira-kira kopi apa daily yang kalian lebih cocok untuk kalian minum sambil kerja. Nggak perlu di hotel yang mahal guys ya. Jadi cukup di rumah kalian brewing sendiri, pilih kopi yang sesuai kalian mau. Nah Anda akan cenderung ya bisa menikmati seperti layaknya orang kaya guys ya. So thank you udah melihat channel ini, dan pastinya dukungan kalian tentunya akan lebih luar biasa kalau kalian juga subscribe video ini.
Thank you, sampai jumpa di next video.